Baik, karena semua lanjut kepada al-matin. Yang kedua adalah al-matin. Apa arti matin? Dari matana, dari matanah. Jadi noun itu adalah matanah. Itu teguh, kokoh, padat, keras atau tabah, itu artinya sama matanah ya. Al-matin yang sangat-sangat kokoh begitu. Ini maknanya di sini ya. Al-matin huwa syai'u tsabitu fi quwwatihi. Arti matin itu adalah yang tetap, tidak tergoyahkan, tidak tergantikan, tidak terkalahkan. Sabit di sini fi quwwatihi, dalam kekuatannya. Jadi kalau misalnya manusia itu apapun itu selain Allah disebut kuat, ahyanan yujadu kuatan toriatan tazul. Kadang dia kuat dalam satu hal dan toriatan kadang lagi tazul, hilang kekuatnya dalam hal yang lain. Karena kita bersifat nisbi. Nah, kalau ini memang Allah mutlak. Allah itu tak terkalahkan kekuatannya begitu. Baik, perihal al-matin hanya ada 2 ayat tapi dalam 3 surat yang berbeda begitu. Satu surah dalam surat Adz-Dzariyat yang ini nih ya, innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Surat Al-Qalam, Al-A'raf sama redaksinya bahwa wa umlilahum inna kaidimatin, bahwasanya rencana Allah matinun, itu amat teguh, amat kokoh begitu. Jadi yang al-matin dalam Al-Quran yang bermakna atau dinisbatkan kepada Allah hanya 1 ayat, yang ayat ini. Anak-anak semua, ada keterkaitan mana dengan al-qawi yang artinya maha kuat. Perbedaannya yang nanti lihat di trivia kalau ada waktunya. Nah, al-matin, wujud iman kita terhadap al-matin gimana? Ketika sudah mengetahui bahwa Allah itu maha kokoh, tak tertandingi dan sebagainya, ini sangat mulia, sangat hebat, maka kita harus bisa meniru. Dalam hal apa? Bisa kita terapkan dalam pendirian kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang kokoh dengan pendirian. Artinya memegang prinsip, berkomitmen tinggi. Kalau saya sudah mengatakan A, sebisa mungkin berperilaku sebagai seperti A. Kalau punya prinsip B, saya akan sesuai prinsip B. Kalau sudah komitmen dengan seseorang, sudah jadi seseorang, maka saya akan itu. Artinya apa? Dia istiqomah dalam menjalankan kehidupannya, tidak terpengaruh oleh hal yang negatif begitu. Itu kata kuncinya. Anak-anak semua, ini dia sigot mubalaghah sama tadi penjelasannya. Satu suku kata dengan matan hadisnya. Yang ilmu hadis ada yang disebut dengan matan atau redaksi hadis. Matan ya, tanpa n, apalagi mantan nggak boleh. Perbedaannya dengan kuat. Nah, ini untuk orang bahasa sebetulnya. Karena waktunya pepet mungkin Yana tidak bahas perbedaannya. Tapi bagi orang yang penasaran terkait perbedaan al-matin, bisa nanti tanya ke Yana di lain kesempatan. Dan terakhir hari ini kita bahas al-mu'min ya. Al-mu'min itu artinya nih ya, yang memberi rasa aman atau yang memberikan keamanan. Dan semua dalam bahasa Arab, aman itu satu suku kata dengan iman, dan sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya. Aman dan iman sudah diserap dari bahasa Indonesia, semuanya dari bahasa Arab. Sehingga al-mumin ini bisa berarti 2. Yang pertama, Allah yang memberi rasa aman, atau orang yang beriman. Jadi orang yang beriman disebut dengan mukmin, itu mufradnya. Kalau jamaknya mukminin atau mukminun begitu. Nah, tapi untuk mengatakan orang yang memberi rasa aman atau zat yang memberi rasa aman dalam bahasa Arab sama al-mukmin. Ini maknanya ya, annahu alladzi yahibu ibadal mu'minin al-amna fid dunya wa bidhunnah. Bahwasanya Allah itulah yang memberikan hambanya rasa aman di dunia dengan rasa tentram, kemudian sentosa begitu. Yang ketiga, yang memberikan rasa aman dari rasa takut. Yu'minu khaufa abdihi alladzi laja'a ilaihi bisidqin fi kashfi, dan selanjutnya itu makna bahwasanya keamanan pada hakikatnya milik Allah. Maka jika kita pengen rasa aman, maka harus dekat kepada yang punya maha aman itu. Siapa? Yaitu Allah begitu ya. Dalam Al-Quran hanya ada 1 ayat yang menggunakan kata al-mu'min yang berartikan nama Allah. Ya ini tadi dalam huwallazi la ilaha illa huwal malikul al-assalam yang sejahtera, al-mu'minu memberi rasa aman. Nah, ini mukmin di sini artinya Allah, bukan orang beriman ya. Al-mu'min, al-muhaimin yang menjaga al-azannya dan selanjutnya. Sedangkan kata al-mu'min yang mengandung makna orang beriman itu sangat banyak dalam Al-Qur'an ya. Bahkan ada surat Al-Mu'minun begitu. Namun di ayat lain Allah menyatakan dirinya sebagai pemberi rasa aman, hanya saja tidak berbentuk isim fa'il. Jadi kalau yang tadi Al-Mu'min isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Mungkin di suatu saat kita akan jelaskan.
Tidak berbentuk isim fa'il maksudnya gimana? Kadang dengan verb. Contoh dalam surat Quraisy ya, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman kepada mereka min khauf, dari rasa takut. Itu verb. Kadang juga berupa noun, amnan, memberikan rasa aman, ada dalam surat An-Nur begitu. Nah, yang terpenting bagi kita, bagaimana kita sesudah tahu bahwa Allah itu memberikan rasa aman, kita pun harus meniru. Pertama, tidak menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Hati-hati kepada siapapun dimanapun, apalagi saling sepet, itu hanya mewujudkan permusuhan ya sepertinya. Jadi harusnya tanpa menyakiti orang lain. Paling tidak kalau tidak memberi rasa senang, paling tidak jangan menyakiti orang lain begitu. Memberi rasa aman kepada orang, pada lingkungan sekitar. Jangan justru sebaliknya menjadi tukang onar. Artinya dia tidak berusaha mengimani al-mukmin. Bersikap melindungi, menenangkan orang yang sedang resah dan gelisah. Ini penting sekali ya, resah dan gelisah. Resah dan gelisah, galau. Kalau ada teman seperti itu, berusaha kita menjadi orang yang menenangkan. Ini berpahala mengimani al-mukmin. Mendengarkan keluh kesah orang yang sedang mendapatkan masalah. Kalau ada teman sedang masalah, bukan menjauhinya, tapi kalau kita bisa, maka ringankan masalah tersebut. Itu cerminan orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Anak-anak semua, tadi ya isim fa'il dari wazan if'al. Aman itu anak-anak semua bisa aktivitas psikis, bisa juga fisik. Sehingga jika demikian, rasa aman tidak selalu, ingat ya, tidak selalu dicari, tapi bisa diciptakan oleh akal pikiran dan kondisi hati kita. Itu saja. Jika ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan ke Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.